Bijaksana. Apakah kita cukup bijaksana atau tidak? Sepertinya sulit menjawab pertanyaan itu. Namun ada kemungkinan kamu akan merasa jauh lebih bijaksana dibandingkan orang lain. Mengapa demikian? Sebelum kita menguraikan pertanyaan tadi, pastikan teman-teman sudah subscribe dan klik loncengnya untuk selalu mendapat pemberitahuan video baru. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang Raja Sulaiman, pemimpin ketiga kerajaan Yahudi? Ia terkenal sebagai sosok suri teladan, arif, dan bijak dalam mengambil keputusan. Selama ia menjabat sebagai raja, ada banyak orang yang berasal dari berbagai tempat yang jauh datang mengunjunginya untuk mendengarkan nasihat dari sang raja. Namun, hal yang jarang diketahui oleh orang banyak adalah kehidupan pribadinya. Bahwa kehidupan pribadinya dipenuhi dengan banyak masalah. Ia memiliki banyak istri dan selir yang menyukai dan membanggakan kekayaannya. Anak-anaknya tidak diperhatikan sehingga tumbuh menjadi orang-orang yang kejam hingga di akhir hidupnya ia meninggal dan tak ada yang menyadarinya. Mari kita sejenak beranjak dari Raja Sulaiman, sebab sebenarnya apa yang dialami oleh Raja Sulaiman pun sering atau akan kita alami. Jika kita mampu jujur pada diri kita masing-masing, kita seringkali merasa pandai mengatasi masalah orang lain dibandingkan dengan mengurusi atau menyelesaikan masalah kita sendiri. Perilaku itu umum terjadi dan disebut dengan istilah The Solomon Paradox. Mengapa kita lebih pandai mengatasi masalah orang lain dibandingkan dengan masalah pribadi kita? Pertanyaan ini menjadi titik tolak seorang peneliti bernama Igor Grossman dalam memulai penelitiannya tentang kebijaksanaan. Igor melakukan penelitian eksperimen dengan menguji para peserta penelitian yang dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama diminta untuk mengatasi masalahnya pribadi dan kelompok kedua mengatasi masalah orang lain. Dalam penelitiannya, Igor telah merancang sebuah kasus atau konflik yang menuntut kebijaksanaan seseorang. Orang-orang dalam kelompok mengatasi masalah orang lain berada dalam kondisi yang disebut self-distance. Sedangkan orang-orang dalam kelompok mengatasi masalah pribadi berada dalam kondisi yang disebut self-immersed. Secara sederhana, self-distance adalah posisi atau situasi di mana seseorang mampu melihat kondisinya dengan sudut pandang orang lain atau berjarak dengan dirinya sendiri. Sedang self-immersed adalah posisi di mana ia benar-benar mengalami situasi tersebut. Hasilnya, orang yang berada di kelompok self-distance lebih bijaksana. Dalam salah satu penelitiannya yang berjudul Exploring Solomon's Paradox, Self-Distancing Eliminates the Self-Other Asymmetry in Wise Reasoning About Close Relationships in Younger and Older Adults, Igor kembali menegaskan terkait dengan temuannya tentang kebijaksanaan dengan menggunakan self-distance. Setelah melakukan percobaan pada 693 partisipan pada penelitian itu, Igor menjelaskan bahwa The Solomon Paradox benar-benar bekerja di sekitar kita dan tidak ada perbedaan kebijaksanaan antara remaja dan dewasa dalam mengatasi masalah pribadi. Semua sama-sama sulit bijaksana menghadapi masalah sendiri. Berdasarkan penelitian-penelitian Igor, self-distance akan membantu kita dalam melihat sebuah masalah dengan lebih jernih. Salah satu hal yang sering kali mengganggu proses berpikir kita dalam memecahkan masalah adalah emosi dalam diri kita sendiri. Sehingga dengan mengambil jarak dan mencoba mengambil sudut pandang di luar diri kita sendiri, kita dapat lebih bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Maka ketika kamu mengalami masalah dan bertanya dalam hati, mengapa saya merasakan ini? Atau mengapa saya mengalami peristiwa ini? Pertanyaan ini akan membawa kamu pada kondisi yang disebut self-immersed. Pertanyaan ini cenderung tidak akan cukup bijaksana. Namun, coba kamu bandingkan ketika mengalami masalah dan melontarkan pertanyaan, mengapa dia merasakan itu? Atau, mengapa dia mengalami peristiwa itu? Pertanyaan kali ini akan membawa kamu pada kondisi self-distance, yang menurut temuan peneliti asal Kanada itu akan membuat kamu lebih bijaksana. Terima kasih telah menyaksikan. Ingat subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.